Saya Nelly Arken. Simak di video berikut ini. Dari Prodi Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Widya Suara Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Rosi Satria Ardi, MA. Baiklah, dalam video ini kami akan menjelaskan sedikit tentang pola pendidikan Islam pada periode Rasulullah, Mekkah dan Madinah. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama. Sosiokultural masyarakat Mekkah dan Madinah. Secara kuantitas, orang-orang yang masuk Islam pada fase Mekkah lebih sedikit daripada orang-orang yang masuk Islam pada fase Madinah. Hal tersebut disebabkan oleh watak dan budaya nenek moyang mereka. Pola pendidikan Islam periode Rasulullah SAW dibedakan menjadi dua fase, yaitu 1. Fase Mekkah dan 2. Fase Madinah. Tahap pendidikan Islam pada fase Mekkah, yaitu ada 3 tahap. Pertama, tahap pendidikan Islam secara rahasia dan perorangan. Pada tahap ini, pola pendidikan yang dilakukan adalah secara sembunyi-sembunyi, mengingat kondisi sosial politik yang belum stabil, dimulai dari dirinya sendiri dan keluarga dekatnya. Kedua, tahap pendidikan Islam secara terang-terangan. Pada tahap ini, pemerintah dakwah secara terang-terangan dilakukan oleh Rasulullah SAW seiring dengan jumlah sahabat yang semakin banyak. Dan ketiga, tahap pendidikan Islam untuk umum. Pada tahap ini, Rasulullah mengubah strategi dakwahnya dari seruan yang berfokus kepada keluarga dekat beralih kepada seruan umum dan umat manusia secara keseluruhan. Selanjutnya, materi pendidikan Islam fase Mekkah ada 2 bagian. Yang pertama, materi pendidikan Tauhid. Materi ini difokuskan untuk memurnikan ajaran agama Tauhid yang dibawa Nabi Ibrahim yang telah diselewengkan oleh masyarakat jahiliyah. Dan kedua, materi pengajaran Al-Quran. Materi ini dirinci kepada materi baca tulis Al-Quran yang untuk sekarang ini disebut dengan materi Imla dan Iqra. Kita lanjut ke metode pendidikan Islam. Metode pendidikan yang dilakukan Rasulullah dalam mendidik sahabatnya antara lain 1. Metode ceramah, 2. Dialog, 3. Diskusi atau tanya jawab, 4. Metode perumpamaan, 5. Metode kisah, 6. Metode pembiasaan, dan 7. Metode hafalan. Kita lanjut ke kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan Islam pada periode Rasulullah baik di Mekkah maupun di Madinah adalah Al-Quran yang Allah wahyukan sesuai dengan kondisi dan situasi, kejadian dan peristiwa yang dialami umat Islam pada saat itu. Selanjutnya, lembaga pendidikan Islam. Pada fase Mekkah ada 2 macam tempat. Yang pertama, Rumah Arkam, yang merupakan tempat pertama berkumpulnya kaum muslimin beserta Rasulullah untuk belajar hukum-hukum dan dasar-dasar ajaran Islam. Dan kedua, Kutab. Kutab pada awalnya lebih terfokus pada materi baca tulis sastra, syair Arab, dan pembelajaran berhitung. Namun, setelah datang Islam, materinya ditambah dengan materi baca tulis Al-Quran dan memahami hukum-hukum Islam. Kita masuk ke lembaga pendidikan Islam fase Madinah. Ketika Rasulullah dan para sahabat hijrah ke Madinah, salah satu program pertama yang beliau lakukan adalah pembangunan sebuah masjid. Selesai pembangunan masjid, Nabi Muhammad SAW pindah menempati sebagian ruangannya yang memang khusus disediakan untuknya.
Di masjid itulah beliau bermusyawarah mengenai berbagai urusan, mendirikan salat berjamaah, membaca Al-Quran, dan membaca ayat-ayat yang baru diturunkan. Dengan demikian, masjid itulah merupakan pusat pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya, materi pendidikan Islam di Madinah. Di antara pelaksanaan pendidikan Islam di Madinah adalah yang pertama, pendidikan ukhuwah atau persaudaraan antara kaum muslimin. Dan yang kedua, pendidikan kesejahteraan sosial. Dan yang ketiga, pendidikan kesejahteraan keluarga kaum kerabat. Dan yang terakhir, pendidikan hamkan atau pertahanan dan keamanan. Jadi, pola pendidikan Islam periode Rasulullah SAW, fase Mekah dan Madinah, belum semuanya penulis bisa termuat dalam makalah. Paling tidak, dari pembahasan tersebut akan ditemukan benang merah bahwa pola pendidikan fase Mekah dan Madinah memiliki persamaan dan perbedaan. Fase Mekah ada 2 lembaga pendidik, yaitu Rumah Arkam dan Kutab. Sedangkan di Madinah, lembaga pendidikan rumah para sahabat dan masjid yang multifungsi. Kurikulum yang dipakai Makkah dan Madinah adalah sama, yaitu Al-Quran yang dijelaskan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diturunkan secara berangsur-angsur. Hanya kurikulum di Madinah lebih komplit, seirama dengan bertambahnya wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Baiklah, hanya itulah sedikit pembahasan dari materi pola pendidikan Islam pada periode Rasulullah, yaitu Mekah dan Madinah. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika terdapat kesalahan dalam penulisan dan ucapan, kami mohon maaf. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.